Halo students, selamat datang. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas seni budaya kelas 8, bab 7, yaitu tentang teknik dasar pantomim. Sebelum lebih lanjut kita membahas materi ini, ada hal yang lebih utama yang kalian lakukan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian, sediakan buku dan pena agar setiap informasi yang saya sampaikan tidak terbuang sia-sia. A. Pengertian pantomim. Pantomim adalah pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah, biasanya diiringi musik. Pantomim merupakan seni pertunjukan yang penampilannya lebih mengandalkan pada gerak-gerik tubuh dan ekspresi wajah. Pantomim dalam bahasa Latin pantomimus, artinya meniru segala sesuatu, merupakan suatu pertunjukan teater yang menggunakan tubuh dalam bentuk ekspresi wajah atau gerak tubuh sebagai dialog. Kekuatan utama dari gerak-gerak pantomim adalah gerakan imajinatif atau gerak peniruan, seolah-olah sedang memegang benda meskipun bendanya tidak ada, seolah-olah di suatu tempat yang ramai meskipun sedang sendiri. Gerakan-gerakan yang menggambarkan suatu peristiwa harus diyakini benar seolah-olah peristiwanya nyata. Pertunjukan pantomim biasanya bersifat lucu, humoris, dan menghibur. Juga gerakannya komikal, yaitu gerakan lucu. Perpaduan antara gerak-gerik tubuh yang menarik juga ekspresi wajah yang berkarakter akan membuat pantomim menjadi sajian tontonan yang bagus. B. Teknik dasar bermain pantomim. Banyak teknik dan metode latihan yang bisa menjadikan seseorang menjadi pemain pantomim yang baik. Secara garis besar, ada dua latihan yang harus dikuasai untuk dapat berpantomim dengan baik, yaitu latihan olah tubuh dan latihan ekspresi wajah. Kedua ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berimajinasi secara kreatif. Yang pertama, latihan olah tubuh. Beberapa tahapan dilakukan dalam olah tubuh, yaitu pelenturan tubuh atau stretching, pemanasan, dan pendinginan. Tahap pelenturan dilakukan dengan melenturkan seluruh persendian tubuh dan perenggangan urat-urat sendi dari mulai kaki, pinggang, pinggul tangan, bahu, dan sekitar kepala. A. Bagian kepala. Lakukan gerakan kepala ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang secara teratur, pelan-pelan, dan berulang. Setelah itu, lakukan gerakan memutar kepala secara penuh, kemudian berganti arah sebaliknya. Lakukan secara berulang sampai dirasakan cukup efek yang akan terasa ringan otot di bagian kepala. Bagian tangan. Kekuatan tangan pada pantomim sangat penting dalam melakukan gerakan-gerakan imajinatif. Latihan pada tangan ditujukan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kelenturan otot tangan. Pengolahan gerak tangan lebih variasi karena dapat dilakukan ke segala arah. Tangan dapat dilakukan lurus ke atas, ke samping, ke depan, memutar telapak tangan, melentikan jari-jari tangan, serta gerakan lainnya. C. Bagian badan. Latihan pada bagian badan meliputi perut, dada, dan punggung. Pengolahan ketiga bagian badan ini memiliki peran penting bagi seorang pemain teater karena merupakan bagian yang memberikan efek pada sikap tubuh peran. Latihan yang dilakukan pada bagian badan ini dapat dilakukan dengan menggerakkan dan melenturkan badan ke depan, dengan membungkuk dan ke belakang dengan menekuk pada bagian perut sehingga tubuh melengkung ke belakang. D. Bagian pinggul. Bagian pinggul juga penting untuk diolah agar gerakan tubuh lebih lentur dan fleksibel.
Pada bagian pinggul, gerakan tubuh dapat dilakukan ke samping, ke depan, dan membungkuk. Bagian kaki. Kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Berdiri di atas satu kaki merupakan salah satu latihan keseimbangan tubuh. Tahap pemanasan dilakukan setelah otot-otot dan persendian tubuh lentur dan siap untuk bergerak sebebas mungkin. Latihan gerakan yang dilakukan meliputi latihan gerak-gerak staccato atau gerakan patah-patah dan legato, gerakan mengalir. Ekspresi wajah. Latihan ekspresi wajah biasanya dilakukan di depan cermin dengan menggambarkan berbagai ekspresi, diantaranya ketika kita kondisi sedih, senang, gembira, kecewa, marah, dan lainnya. 2. Bentuk penampilan pantomim. Bentuk penampilan pantomim dapat dikelompokkan sesuai dengan jumlah pemain yang tampil, yaitu pantomim tunggal. Pertunjukan pantomim tunggal dimainkan oleh satu orang pemain. Biasanya tema dan adegan yang ditampilkan berupa permasalahan yang dihadapi oleh seseorang dalam berbagai kondisi. B. Pantomim berpasangan. Selain dimainkan sendiri, pantomim juga menarik kalau dimainkan oleh dua orang atau berpasangan. Tema dan adegan yang bisa ditampilkan tentunya keunikan dari dua orang yang saling merespon gerak-gerak yang lucu. C. Pantomim kelompok. Pantomim juga dapat dilakukan oleh lebih dari dua orang atau secara kelompok. Demikian pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya kalian mengerjakan tugas. Nah, tugas ini silahkan kamu kerjakan dan penyelesaiannya foto kirim ke guru yang mengajar di kelas kamu. Demikian pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam seni budaya.